suruh diam. Atau Anda kalau tidak enak, pindah posisi mencari tempat yang lain. Dan saya heran sebenarnya, kenapa sekarang kita orang sudah tinggalin urusan. Saya sudah berkali-kali bilang, jangan sia-sia majlis ta'lim kita. Satu langkah berikan pahala, satu langkah dihapus dosa, satu langkah dinaikkan darajat, satu derajat antara bumi dan langit. Satu derajat, besarnya satu derajat antara bumi dan langit. Subhanallah, berapa langkah kita setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas kemudahan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan senantiasa selalu bertemu dalam keadaan sihat walafiat. Senantiasa semua yang hadir, Bapak Ibu, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum sesuai aturan jadwal kita, setiap hari Rabu akhir bulan kita mengambil tanya jawab yang selama 1 bulan kami terima daripada jamaah, ada yang lewat tulisan maupun lewat email atau lewat BB, Facebook dan yang lain-lain. Kita dengan Ustaz Farouk kita kumpulkan dan bisa menjadi insyaAllah jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita masuk, alhamdulillah dalam kesempatan Allah berikan kemudahan, walaupun keinginan saya untuk membawa tamu di bulan Ramadan, tapi habis saya sampaikan hajat dan keinginan saya kepada Sunda Kelapa. Alhamdulillah diresponi dan diterima untuk mendatangkan tamu dan sahabat saya, seorang imam yang boleh saya kasih nama Sudes Madinah, beda sama Sudes Makkah. Sudes Madinah ini bernama Syekh Muhammad Sa'ad Nu'mani. Kalau ingin membuka WhatsAppnya beliau bisa www.saadnu'mani.com. dan alhamdulillah beliau baru saja habis keliling beberapa negara Eropa, ke Jerman, ke Kroasia, Ukraina, Belanda, Prancis, Italia. Dan saya sudah sampaikan, walaupun beliau tidak bisa lama, hanya 3 malam di Jakarta, karena habis dari Jakarta langsung ke London, Inggris. Karena beliau terus, Masya Allah, selalu ada undangan dan jemputan dari mana-mana. Alhamdulillah, karena saya sesuaikan jadwal, beliau bisa hadir insyaAllah besok Sabtu. Berarti insyaAllah akan menimami kita salat malam Qiyamul Lail malam Ahad besok. Jadi saya harap semua yang hadir, ajak keluarga, teman-teman yang sudah tahu, yang belum tahu, tolong disebarkan. Ini undangan terbuka umum agar kita sama-sama menikmati Sudes Madinah, menimami kita salat malam, menimami kita salat duha, salat subuh.
dan insyaallah habis subuh sebelum saya berceramah duha, beliau akan memimpin Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kan biasa ada tadarus kan, baca sama-sama baca Al-Quran. InsyaAllah akan dipimpin oleh beliau langsung supaya anda bisa juga ikut menikmati. Mudah-mudahan saya sengaja membawa beliau, walaupun pertama kita harap dibawakan di bulan Ramadan, tapi ini bisa menjadi sesuatu untuk jamaah sekalian. Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu senang dengan datangnya beliau, kira-kira bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua, insyaallah kita nanti akan membawa beliau di bulan Ramadan. Ya, jadi saya sengaja bawa kali ini supaya insyaallah menjadi, kira-kira gimana ibu-ibu, bapak-bapak setuju enggak kita bawa di bulan Ramadan? Jadi berarti kita di bulan Ramadan ada dua imam. Imam ini Sudes Madinah sama adik saya Syekh Muhammad. Kalau saya bilang saya sudah pensiun dari jadi imam, cukup saya berceramah saja. Ada satu pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi satu curhat atau satu masalah yang sudah berkali-kali SMS, dan semua biar bapak-bapak tahu, semua yang SMS saya adalah ibu-ibu. Ya. Jadi dari 100 sekian SMS dalam satu hari, ini belum BB, belum Facebook, ini hanya SMS saja ya. SMS 90%, malah 99% ibu-ibu. Jadi satu atau dua dari bapak-bapak. Ya, barangkali bapak-bapak belum tahu nomor 087 88 40 40 666. Sekalian isi pulsa ya. Terus untuk ini soalan yang datang dari ibu-ibu, khusus pas lagi ceramah, lagi di majlis Masjid Agung Sunda Kelapa. Ada seorang ibu SMS, saya punya masalah. Ini ceritanya di Sunda Kelapa ini. Saya suka datang ceramah Syekh Ali, tapi saya hadapi satu cobaan dan satu ujian. Setiap saya duduk selalu terganggu oleh teman saya sebelah. Saya mau benar-benar sungguh-sungguh mendengar ceramah, mau khusyuk, mau ambil pelajaran, tapi yang sebelah saya tidak berhenti ngomong sama saya. Jadi terganggu saya. Gimana? Saya bilang, suruh diam. Atau anda kalau tidak enak, pindah posisi mencari tempat yang lain. Dan saya heran sebenarnya, kenapa sekarang kita orang sudah tinggalin urusan. Saya sudah berkali-kali bilang, jangan sia-sia majlis ta'lim kita. Kita kan harap berkah, harap kita pulang dari majlis kita, kalau memang tidak dapat belajar ilmu, paling tidak dapat diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Tapi jangan di antara kita orang keluar dari pintu ini malah sia-sia, tidak dapat ilmu, tidak dapat ampunan dosa, malah tidak dapat berkah sama sekali. Jadi apa guna orang duduk tinggalin keluarga, tinggalin anaknya di rumah, barangkali tinggalin banyak urusan. Alasannya ada yang juga punya alasan karena jam segini jam macet, jadi daripada buang waktu di jalan saya mampir. Tak apa-apa, walaupun niatnya melarikan diri daripada macet. Tapi datang di sini jangan juga membuat macet hati. Isi hati dengan ilmu, isi hati dengan zikir. Karena selama kita duduk di majlis sambil menunggu salat, apalagi majlis kita alhamdulillah di Masjid Agung Sunda Kelapa memang antara salat sama salat, antara maghrib sama isya. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, duduk menunggu antara salat sambil salat yang akan datang terhitung ibadah salat. Jadi antara maghrib sama isya itu terhitung sebagai salat. Apakah dalam salat boleh kita bicara? Kalau kita bicara gimana? Batal kan? Berarti sayang sekali. Jadi saya mohon, silahkan kalau anda lagi lapar, silahkan bagi makanan, bagi jajan, tapi ini bagian ke saya ke depan dong. Jadi sekarang ini kan kasihan mata. Ada dalam bahasa Arab hak mata yang sudah lihat.
zakat mata yang sudah melihat. Jadi tolong kalau lagi bawa jajan, kalau tidak cukup untuk bapak-bapak, paling tidak yang penceramah saya. Boleh ya Pak? Iya. Jadi anda silahkan makan, silahkan minum, tapi saya mohon yang menggerakkan makan dan minum hanya tangan, mengambil jajannya, mengambil kuihnya, mengambil minumannya, tapi tolong telinga tetap memperhatikan dan mulutnya didiamkan. Tak usah mensiakan majlis kita, sayang. Mohon maaf kita sepanjang hari, apalagi usia kita sekarang, kalau kita mau hitung muhasabah diri, usia-usia kita sudah banyak isinya dosa maksiat, banyak. Oleh karena itu, sebelum kita bertanya kenapa Allah uji saya, bertanya sudah berapa dosa kita. Ini sebab gara-gara banyak dosa Allah uji kita. Oleh karena itu di belakang ujian itu pasti ada banyak dosa. Ujian ini bukan hukuman, jangan salah faham. Allah tidak menghukumkan kita lewat ujian. Tapi subhanallah, tanda besar kasih sayang Allah kepada kita, lewat ujian ini menghapus dosa kita yang lalu. Barangkali kita punya dosa sama orang tua kita, dan itu hal pasti. Tak ada di antara kita termasuk saya, tidak ada yang tidak punya dosa sama orang tua. Oleh karena itu kita datang majlis seperti ini, kita duduk, kita mendengar sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar, Allah ampuni dosa kita. Apa yang dosa kita sadari, ada yang kita tidak, ada yang kita lupakan, ada yang kita masih ingat. Semuanya terjamin ampunan dosa. Ini karena barakah majlis kita. Dan di ujung majlis kata Allah di hadis yang qudsi, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu itu. Allah jadikan malaikat saksi. Berarti di sini janjian yang amat luar biasa dahsyatnya. Allah mengampuni dosa kita, berarti kita keluar dari majlis sudah bersih dari dosa. Begitu sepanjang hari dosa lagi, datang majlis, ikut dengan ikhlas, terbuka hati, mendengar baik-baik, tidak membuang waktu dengan kata-kata yang sia-sia. Apalagi bicara dunia. Bicara dunia di dalam masjid menghapus amal saleh kita. Sebagian ulama berkata, berbicaraan dunia di dalam masjid menghanguskan kebaikan kita. Jadi kalau kita salat terus bicara dunia, hapus pahala salat. Jadi sayang sekali. Ini yang namanya merugi. Orang punya kesempatan emas, bisa dia dalam kesempatan tidak lebih dari 1 jam pulang, tapi membawa jutaan kebaikan, malah bisa menjadi miliaran kebaikan. Tapi dalam satu kata bisa terhangus semuanya. Kenapa? Sayang kan? Oleh karena itu harus kita betul-betul memanfaatkan rahmat Allah. Apalagi saat kita di dalam majlis, kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang mendapatkan rahmat itu. Ya pasti orang yang ikhlas mendengar, yang khusyuk, yang mengambil pelajaran, yang mengambil hikmah, tidak sia sepanjang perjalanan jauh-jauh. Ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Bandung. Malah saya mendengar ada yang datang dari luar daerah khusus untuk datang ceramah ini. Kenapa tapi sia-sia? Ini langkah-langkah kita terhitung. Subhanallah, saking sayangnya Allah sama kita. Dan Allah Maha Adil. Kita datang berapa langkah? Bagi mobil, jalan kaki, bagi motor, semua terhitung sebagai langkah demi langkah. 1 langkah berikan pahala, 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah dinaikkan darajat, 1 darajat antara bumi dan langit. 1 darajat, besarnya 1 darajat antara bumi dan langit. Subhanallah, berapa langkah kita setiap hari. Begitu kita sudah sampai, ternyata kita hitung ribuan langkah. Bukan hanya kita datang terhitung, kita pulang pun Allah jadikan langkah-langkah itu beribadah. Sampai ada sahabat Rasulullah yang mencari rumah dekat masjid, karena rumahnya, posisi rumahnya agak jauh dari masjid. Kata Rasulullah, kenapa kamu mau cari dekat masjid? Kata beliau, ya Rasulullah, supaya jarak saya lebih dekat, kemudian lebih cepat bertemu salat bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, diam kamu di posisi yang jauh, itu lebih banyak pahalanya, karena setiap langkah
Allah berikan pahala setiap langkah, kemudian Allah hapuskan dosa, dan setiap langkah Allah berikan darajat. Jadi Rasul tidak menetujui dan tidak membenarkan dia pindah posisi menjadi, berarti semakin jauh semakin baik. Oleh karena itu hati-hati. Ya, kecuali kalau ada hal penting sekali, penting banget, kita mau sampaikan, ya silahkan. Kalau ada bicara, tapi jangan sepanjang majlis dah ada habisnya kita ngomong. Habis isya silahkan ngomong sampai subuh, malah sampai hari kiamat, dah ada yang larang. Ngomong saja bebas. Tapi ingat, setiap bicaraan kita terhitung, baiknya maupun buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua raqib, dikuasai kita, sangat menguasai kita, apapun kita berkata. Dan atid, ketat, tidak ada sebuah kata yang lewat. Kalau baik, yang ditulis oleh malaikat kanan, kalau buruk, yang ditulis oleh malaikat kiri. Karena kata itu tidak ada istilah 3 macam, karena semua kata pasti 2 macam, baik maupun buruk. Silahkan anda milih mau yang mana. Mau yang mana? Kalau tidak ada yang baik, lebih baik diam. Udah diam aja.